Ada pula kabar angin yang mengatakan bahwa nama buruk Raja Qinghai sudah tersebar sampai jauh. Dijuluki Menteri Perang Perampok. Setiap tahun di istana merampok uang dan bahan makanan, merampas berbagai macam barang. Semuanya dikirim ke Qinghai. Setiap bulan, Qinghai melaporkan bencana, kekeringan, banjir dan salju longsor. Rakyat jelata di sana, bajunya compang-camping dan kelaparan. Dengan sangat mohon pada istana untuk mengeluarkan uang dan bahan makanan untuk membantu para pengungsi. Akan tetapi, begitu keluar dari Zhenhuang, barang-barang itu segera masuk ke pasar, ditukar dengan emas murni dan perak. Lalu, secara terang-terangan dikirim ke ibu kota Qinghai. Sekarang, lebih dari separuh kekuatan militer Yanbei telah diredam oleh Qinghai. Pada dasarnya, Dakia tak berani dengan terang-terangan memusuhi Yuanyu. Oleh karenanya, mereka terpaksa membiarkannya melakukan semua itu. Kabarnya, lelaki ini dipanggil Bapak Raja oleh rakyat Qinghai, dipanggil perampok oleh rakyat Qimeng, dan dipanggil si setan penghisap darah oleh para pejabat Dakia. Bahkan, teman akrab sekaligus sekutunya, Zhou Ce, juga dengan sangat bijaksana menasihatinya. Sebagian saja sudah cukup. Kalau kau makan daging, kau harus membiarkan mereka minum kaldunya. Kabarnya, walaupun rakyat Qimeng membencinya sampai ke tulang sumsum, namun rakyat yang pemberani sekarang sudah diam-diam bersiap pindah. Setiap hari, gerbang Cuiwei penuh sesak, penuh dengan rakyat jelata yang ingin diam-diam pindah untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Para tetua Dakia akan menegurnya karena membiarkan pasukan penjaga gerbang Cuiwei bermalas-malasan dan tak melakukan tugas mereka, sehingga membiarkan rakyat jelata Qimeng mengalir ke Qinghai. Tapi dengan amat merasa tak bersalah, ia mencuci tangannya. Kekuatan militer Yanbei terlalu besar. Kami tak punya kelebihan kekuatan militer. Kalau ingin mengekangnya secara efektif, Kementerian Keuangan harus segera memberi jatah 100.000 tahil emas untuk Qinghai, untuk meningkatkan jumlah persenjataan Qinghai. Kabar angin begitu banyak, namun setelah Acu melihat Yuanyu, kabar-kabar angin itu mendadak menghilang dari benaknya bagai asap. Dia masih dia, bukan Raja Qinghai atau Menteri Perang, bukan Bapak Raja Qinghai, bukan setan penghisap darah Dakia yang licik dan tak tahu malu. Ia masih seorang lelaki dingin dan angkuh yang agak sulit wataknya, serta keras kepala, yaitu Tuan Muda Yuan, yang berulang kali menjalani hidup dan mati bersamanya, serta beberapa kali menyelamatkan dirinya dari bencana. Beberapa helaan napas yang penuh penyesalan mendadak muncul dalam hatinya. Perlahan-lahan menekan emosi dan rasa girang yang muncul ketika ia pertama kali melihatnya. Dirinya memandanginya, walaupun masih tampan, masih dingin bagai sepongkah es. Namun, di sudut-sudut matanya sudah nampak kerut-kerut. Kalau diperhatikan dengan seksama, sinar matanya juga memancarkan suatu kelelahan. Tanpa berkata apa-apa, ia menarik bibirnya, lalu dengan suara lembut berkata, "Setahun lebih tak bertemu, kau sudah menjadi tua." Mendengar perkataannya, Yuanyu mendadak tertegun. Sinar matanya dengan samar-samar memancarkan kesulitan hidup. Ia menunduk dan memandang Acu, dan melihat bahwa raut wajahnya masih seperti dahulu, namun agak lebih kurus dan rapuh. Tahun ini ia baru berusia 26 tahun. Bagaimanapun juga belum bisa disebut tua. Tapi beberapa tahun yang penuh kerja keras yang melelahkan ini, beberapa tahun yang penuh peperangan dan pertandingan ini, pembantaian, berbau darah yang menciprat di sudut-sudut mata dan alisnya ini, semua sesuai dengan kata tua ini. Air danau yang bergelombang mengalir melewati sepasang matanya yang penuh lika-liku kehidupan. Di balik semua kemuliaan itu, ada malam-malam tanpa tidur yang tak ada akhirnya. Ada sosok kesepian mematikan lilin ketika bulan dingin bersinar di jendela barat. Ada malam-malam ketika ia berguling-guling tak bisa tidur setelah bekerja keras. Dan ada seseorang yang berdiri sendirian menghadapi angin yang berdesir. Wajahnya masih seperti dahulu, namun hatinya sudah kelelahan.
Bagaimana bisa tidak menjadi tua? Dan kenapa bisa jadi tua, tak menjadi tua? Yuan Yu memandanginya. Amarah yang dirasakan selama setahun lebih ini tiba-tiba sirna. Bahkan sifat keras kepala yang kekanak-kanakan itu menghilang karena beberapa perkataan yang sederhana itu. Setahun lebih ini, apa kau baik-baik saja? Tidak ada baik atau tak baik, selalu tetap hidup saja. Yuan Yu berkata dengan hambar. Walaupun perkataannya tak enak didengar, namun tak ada nada dingin seperti sebelumnya. Akan tetapi, Acu tahu bahwa ia sama sekali tak sedang beradu mulut dengan dirinya, melainkan benar-benar merasa tersentuh. Mungkin hanya orang seperti mereka saja yang dapat belajar dari pengalaman, bahwa tak ada baik atau tak baik, tapi hidup sudahlah amat bagus. Keadaanku juga sangat baik. Yuan Yu tak bertanya, namun Acu sendiri berkata, aku membuka sebuah penginapan. Hari-hariku sangat nyaman. Aku tahu. Laki itu menjawab dengan hambar. Namun Acu tertegun. Ia mengangkat kepalanya dan bertanya padanya, kau tahu? Aku sudah pernah menginap di tempatmu 3 kali. Acu benar-benar tercengang. Namun, terdengar Yuan Yu dengan suara rendah berkata, sudah setahun, apakah kau sudah selesai memikirkannya? Memikirkan? Aku sudah selesai memikirkan apa? Dahi lelaki itu perlahan-lahan berkerut. Apakah kau benar-benar bisa berlagak pilon? Apakah kau benar-benar merencanakan untuk membuka penginapan untuk seumur hidup? Acu membelalakan matanya, tak kuasa berkata apa-apa. Sebenarnya ia benar-benar berpikir seperti itu juga. Apa kau merencanakan untuk sebelum berumur 30 tahun dengan sembarangan mencari orang untuk dinikahi? Acu melongo. Siapa yang mengatakannya padamu? Siapa lagi? Yuan Yu berkata. Tentu saja Lice. Apa kau tak tahu? Loteng Cuyu di seberangmu itu dibuka olehnya. Penginapan Kiha di belakangmu itu aku yang membukanya. Acu begitu terkejut hingga tak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba ia berpikir tentang kedua penginapan yang sepi itu. Sebelumnya ia masih merasa amat puas diri, mengira bahwa penginapannya sendiri berhasil membuat mereka tak punya tamu. Tak nyana, ternyata mereka adalah hasil pekerjaan kedua orang jago ini. Kalau begitu, masalah di kota Kyopu itu tentu sudah diketahui Lice dengan sangat baik. Ia tentu sudah siap menghadapi tindakan orang-orang itu. Mendadak terpikir orangnya sebuah masalah lagi. Ia mengangkat kepalanya dan bertanya, kalau begitu, sejak awal mula kau sudah tahu identitas kami? Tak tahu, ujar Yuan Yu. Melihat Acu tak percaya, dengan tak sabar ia berkata, walaupun aku pergi ke tempatmu, aku tak bakal melihat kalian. Benar, setahun lebih ini ia tinggal di rumah tanpa menemui orang lain, dan benar-benar sangat jarang keluar rumah. Kali ini kau keluar untuk melakukan apa? Acu tak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun juga, hal ini adalah masalah negara Lice. Maka dengan tak jelas ia berkata, aku pergi ke kota Raja Tang. Dengan dingin, Yuan Yu mendengus. Seluruh wistaria dan duro yang berwarna muda membelit pohon hijau di sampingnya. Angin membawa keharuman yang samar-samar, bagai awan yang melayang. Tuan muda, lelaki bermaga cau itu bicara dari kejauhan. Jalan sudah terbuka, kita bisa pergi. Yuan Yu tak bersuara. Ia berdiri dengan diam untuk waktu yang lama. Lalu, seakan agak tak tahan dengan suasana menekan seperti itu, ia berbalik hendak pergi. Yuan Yu, Acu mendadak berseru. Kalau lain kali datang Kyopu, kau boleh datang menjengukku. Aku tak punya waktu untuk pergi, dengan dingin Yuan Yu menjawab. Dengan perlahan ia berbalik, lalu dengan wajah tenang berkata, aku akan segera pulang ke Qinghai. Kau mau ikut aku pergi atau tidak? Ia mengucapkan perkataan itu, seperti seorang kenal yang ketika bertemu bertanya, apakah kau sudah makan? Namun Acu tertegun dengan ketolol-tololan. Dirinya selalu begini, masalah apapun dapat dijawabnya dengan tenang. Hanya ketika menghadapi dia, seluruh kebijaksanaannya hilang. Dengan tertegun, dirinya memandanginya, seakan hendak melihat dari wajah Yuan Yu bahwa ia membuka mulut lagi dan membuktikan bahwa perkataan yang baru diucapkan itu bukan dikatakan olehnya. Kata Lice, kau ini kaku ketika menghadapi perubahan besar.
Untuk sesaat kau tak dapat memikirkannya. Maka ia menasihatiku untuk memberimu banyak waktu. Dengan tenang, Yan Yu berkata, apakah sekarang kau sudah selesai mikirkannya? Mau ikut aku pergi atau tidak? Bukankah kau menteri perang Dakia dan masih punya keluarga? Hal-hal itu tak usah kau urus. Sambil mengerunyutkan keningnya, Yan Yu berkata dengan suara rendah, kau cuma harus berkata, mau atau tidak ikut aku pergi. Sekawanan burung terbang melewati mereka. Dua kawanan burung terbang melewati mereka. Amat banyak kawanan burung terbang di atas hutan melewati mereka. Namun Acu masih diam 1000 bahasa. Tiba-tiba Yan Yu marah besar. Dengan ketus ia berkata, kau sebenarnya mau pergi atau tidak? Aku pergi, aku pergi, aku pergi. Dengan nyaring Acu menjawab. Mereka berdua saling berteriak dengan muka memerah dan tenggorokan kering. Jawabannya bergema di sekeliling mereka, semakin menonjolkan teriakan mereka di tengah kesunyian di sini. Bagus, bila bertemu denganmu di sini, jadi aku tak perlu berlari mendatangimu untuk bicara denganmu. Lelaki itu berkata dengan sengaja berpura-pura sama sekali tak peduli, seakan semuanya sudah berada dalam penggenggamannya. Namun tak mirip wataknya yang biasanya tak banyak bicara seperti ini. Jangan berkeliaran di sembarang tempat pula, dan tinggallah di rumahmu. Begitu urusanku selesai, aku akan segera mengirim orang untuk menjemputmu. Setelah bicara dengan jumawa, ia berbalik dan melangkah pergi. Lagi pula, di Qinghai juga bisa membuka penginapan. Sebuah suara mendadak terdengar di belakangnya. Yan Yu mendadak berpaling dan memandangnya tanpa berkedip. Ekspresinya kejam tanpa ampun. Di cakrawala, awan putih melayang-layang, burung-burung menjulur kepala mereka dari balik daun di pepohonan, seakan sedang keheranan. Urusan dunia ini benar-benar tak bisa diukur dengan akal sehat. Saat kembali ke kerta kuda, Mei Qiang sedang menunggunya sambil menyengir. Namun Jinjing lebih girang lagi. Ia tak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Acu tentu saja tahu apa isi hati kecilnya, namun tak mau mengatakannya. Semua yang terjadi hari ini benar-benar tak dapat dibayangkan. Acu duduk dengan tenang, jantungnya masih berdebar-debar tak karuan. Apakah dirinya terlalu impulsif? Nona, sambil tersenyum, Mei Qiang memberinya sebuah bantalan lagi lalu berkata, tak semua hal dunia ini bisa dihadapi dengan akal. Menurut hamba, sebelumnya Nona terlalu kalem. Kadang-kadang sedikit impulsif. Belum tentu jelek. Dengan terkejut, Acu berpaling dan melihat ke arahnya, tercengang mendengar pemahaman Mei Qiang yang begitu tajam. Namun, Mei Qiang tertawa terbahak-bahak. Apa Nona tak tahu? Kau yang sekarang, semua tertulis di wajahmu, dibandingkan dengan Nona yang sebelumnya. Menurut Kimeng, kau yang seperti ini justru lebih menawan. Kereta kuda mulai berjalan. Dua Ji menghampirinya, lalu berkata sambil mengerunyutkan kening, Nona, apakah kita akan berjalan bersama orang-orang itu? Pergi bersama, tentu saja, pergi bersama. Jinjing menyingkap tirai dan berseru, kita akan pergi bersama dan kelak akan tinggal bersama. Hahaha. Setelah berbicara sambil mendengus, ia menurunkan tirai kereta. Mei Qiang menuangkan secawan teh ginseng untuk Acu, menghela napas dengan pelan lalu berkata, Nona, tak semua orang akan menunggu orang lain selama bertahun-tahun. Ada hal-hal tertentu yang kalau saat itu tak kau tangkap, andaikan di masa datang terjadi sesuatu kejadian yang tak terduga, kau akan sesalinya. Angin harum yang sangat bertiup masuk ke dalam lewat tirai kereta yang melambai-lambai. Bagai jari-jari seorang ibu yang lembut, angkasa sepeluruhnya biru cerah. Di kejauhan, sama-sama nampak burung elang yang sedang terbang tinggi, menembus lapisan-lapisan awan, jauh meninggalkan debu dunia. Acu duduk di tangga batu, memandangi lautan awan di cakrawala. Bunga-bunga yang mekar di halaman luar biasa berwarna-warni, merah dengan benang dasari kuning, membuat orang jatuh cinta. Pelayan kecil penginapan duduk di atas bangku kecil, sedang dengan amat serius menyeduh teh. Ia tak lebih dari seorang anak yang berusia 3 atau 14 tahun, benar-benar umur di mana seorang muda suka melompat-lompat. Duo Ji dan Ping An juga duduk di sampingnya, mengobrol dengannya. Acu mendengar mereka berbicara tentang pemandangan sungai di Shukyu.
berbicara tentang tangga papan kuno di bukit-bukit di perbatasan selatan, membicarakan papiliun pedang tersembunyi di Dakia, berbicara tentang Gunung Wuya di Biantang, dan akhirnya membicarakan hui-hui yang bersalju lebat di Yanbe. Topik pembicaraan perlahan-lahan menjadi ramai. Jinjing pun melangkah keluar dari kamar sambil makan berbagai macam manisan. Ia menjulurkan kepalanya dan mengobrol dengan semua orang. Miki yang duduk di bawah sebatang pohon, kamper yang wangi di sebelah mereka, sedang merangkai seutas kalung giok. Jari-jari tangannya berterbangan bagai kupu-kupu. Kelincahannya membuat mata silau. Hari perlahan-lahan menjadi gelap. Lentera dinyalakan di halaman. Hawa panas musim panas sedikit demi sedikit sirna. Jingjing meminta beberapa mangkuk es dari dapur. Di dalamnya terdapat berbagai macam buah. Hawa dinginnya meresap, kelihatannya sangat indah. Sebenarnya hujan lebat tempo hari itu telah memutuskan jembatan gantung di depan kota Kyupeng. Perjalanan Acu dan yang lainnya pun tertunda. Mereka harus tinggal di kota Kyupeng 2 hari, baru dapat melanjutkan perjalanan ke utara. Sekarang, mereka tinggal di sebuah penginapan kecil yang diapit gunung dan air. Seluruh penginapan itu didirikan di tengah lereng gunung. Ketinggiannya naik turun, berantakan tapi nampak menawan. Pepohonan lebat dan hijau dari kejauhan nampak seperti sebuah hutan. Kamar tidur Acu berada di puncak sebuah tebing yang amat tinggi, tepat menghadap ke sebelah barat. Rupanya pemiliknya seorang yang berwatak anggun, karena di tempat itu bertetangga dengan gunung Qiaohao. Ia dinamai Wisma Qiaohao. Setiap senja, matahari terbenam di sini sangat indah. Yuan Yu tinggal di loteng Guizhang. Di sebelahnya, kemarin siang ia menyuruh para pengawal di bawah pimpinannya untuk membantu pejabat setempat memperbaiki jembatan gantung dan penyeberangan kapal. Rupanya, memang benar-benar ada masalah yang mendesak. Ia harus segera kembali. Pagi harinya turun hujan, baru berhenti setelah tengah hari. Dedaunan hijau mengkilat, bunga-bunga yang mekar luruh namun makin menawan. Acu mengenakan rok rami berwarna putih. Di kepalanya menancap sebuah tusuk konde ebony. Rambut panjang yang hitam legan digulung longgar menjadi sebuah sanggul. Nampaknya sangat segar dan nyaman. Bulan malam itu sangat bulat. Dengan diam Acu memandangi sang rembulan. Mendadak ia teringat bahwa sebentar lagi hari raya Jonghyun akan lewat, namun tempat ini tak merayakan Gyeongju. Di sini hari raya Jonghyun disebut hari raya Baiyu. Asalnya dari sebuah lagu. Di angkatan bersenjata, Acu pernah mendengar lagu ini. Lagu ini menceritakan seorang lelaki yang menunggang kuda untuk pergi berperang. Setelah berperang selama bertahun-tahun dari seorang prajurit kecil, ia menjadi komandan regu 5 orang. Dari komandan regu menjadi jenderal. Akhirnya setelah selesai berperang, ia pulang ke rumah. Namun ia menemukan bahwa rumahnya sudah ambruk. Istrinya sudah dirampas orang lain. Orang tua dan putrinya sudah mati kelaparan. Kerangka mereka sudah berubah menjadi abu. Bahkan sebuah makam pun tak ada. Ia masih ingat kalimat terakhir lagu itu. "Yu'er memanggil jiwaku, mendesaku cepat pulang ke rumah." Sejak saat itu, hari raya Baiyu berubah menjadi hari raya reuni keluarga. Menghimbau orang agar menghargai keluarga. Jangan demi keuntungan atau kerugian di depan mata lalu melalaikan keluarga. Di saat kita sudah tak bisa bertemu mereka lagi, kita akan menyesal. Yu'er memanggil jiwaku, mendesaku cepat pulang ke rumah. Benar-benar enak didengar. Miki yang berhenti merangkai kalung di tangannya, lalu berpaling melihat Acu. Sambil tersenyum ia berkata, "Aku tak pernah dengar Nona menyanyi." Acu tertegun. Ia baru tersadar bahwa tanpa menyadarinya ia telah menyenandungkan lagu itu. Ia benar-benar sebuah lagu yang bagus. Apa sekarang Nona dapat menarik pelajaran dari makna lagu ini? Acu menggelengkan kepalanya. Akhir-akhir ini, Miki yang suka sekali mengkhotbati orang lain. Aku belum pernah membaca buku. Hanya satu alasan yang paling sederhana.
Mana bisa dibandingkan dengan Nona yang berpendidikan tinggi. Mickey yang tertawa pelan lalu mengalihkan topik pembicaraan. Tapi kadang-kadang semakin banyak tahu, pikiran semakin kacau dan malahan mengabaikan alasan yang paling jelas. Hari demi hari, tahun demi tahun menaiki atap rumah, memperhatikan jalan masuk ke desa. Namun masih tak melihat suami. Suamiku penjaga perbatasan. Orang luar menendang pintu dan tembok rumah. Putra dan putri tak punya pakaian. Orang tua kelaparan. Langit tinggi dan kaisar jauh. Sang prajurit tak berada di rumah. Kepala desa jahat menjadi raja desa. Hujan angin rintik-rintik. Salju dingin menumpuk di rumah reot. UR memanggil jiwaku, mendesakku cepat pulang ke rumah. Senyum di wajah Meki yang sangat damai. Ia bersandar di pohon sambil dengan tenang bersenandung. Kelopak bunga jatuh di kalung yang berada dalam genggamannya. Sinar putih sang rembulan jatuh di jari jemarinya, bagai sayap kupu-kupu yang berlekuk-lekuk. Saat ini, dari kejauhan, tiba-tiba terdengar sebuah suara seruling. Karena terlalu jauh, suara seruling itu terdengar sayup-sayup. Di dalamnya ada sesuatu perasaan menyentuh yang sama samar. Terkadang meninggi, namun tak kehilangan keindahannya. Meliuk-liuk membumbung bagai asap. Melantun di udara, mengandung suatu perasaan murah hati yang unik. Ping Ang dan yang lainnya pada mulanya sedang mengobrol, namun begitu mendengar suara seruling itu, mereka tiba-tiba berhenti berbicara. Dua Ji duduk dengan tegak, pandangan matanya mengandung perasaan kagum dan terpesona. Bahkan Jing-Jing yang tak paham nada juga mendengarkan dengan seksama. Wajahnya sangat tenang. Miki yang bangkit, berpaling dan berjalan ke kamar. Ketika kembali keluar, ia membawa sebuah mantel berwarna putih beras. Lalu dengan lembut menyampirkannya ke bahu Acu. Sambil tersenyum ia berkata, "Nona sudah berpergian dengan tergesa-gesa selama beberapa hari ini. Selalu tegang dan ketakutan. Sekarang harus beristirahat." Halaman belakang penginapan ini pemandangannya sangat bagus. Malam ini cahaya rembulan sangat indah. Nona tak ada jeleknya keluar berjalan-jalan. Acu berpaling. Dilihatnya bahwa Miki yang sedang memandanginya sambil tersenyum kecil. Pandangan matanya mendesak dan menyemangatinya. "Miki yang..." Acu hendak mengatakan sesuatu, namun akhirnya tak dapat mengucapkannya. Miki yang berkata, "Nona, Miki yang tak mengerti apa-apa. Segala keyakinan demi perjuangan menegakkan keadilan di dunia. Miki yang tak paham, aku hanya berharap Nona dapat sedikit lebih berbahagia. Kau orang baik, lagu itu seharusnya tak dinyanyikan untukmu." Cahaya rembulan bersinar di wajah Acu. Ia agak tertegun, mau tak mau ia memikirkan paruh kedua lagu itu. Musim panas dan dingin di gunung hijau, salju putih melayang-layang, Tuan pulang tak tahu jalan, bumi dan langit luas tak terbatas. Anak-anak mati karena wabah penyakit, orang tua tak punya air tajin, istrimu terpaksa menjual diri untuk mendapatkan beras penyambung hidup. Dada suami penuh ambisi, tak mengkehendaki kampung halaman yang miskin dan rendah. Mengharapkan suami kembali, pelipis terlalu pagi memutih bagai es. Dunia ini penuh hambatan, bertahun-tahun penuh korban perang. Aku tak menginginkan kekayaan dan kemuliaan, miskin dan rendah seranjang. Miki yang ambilkan yang warna hijau muda itu. Miki yang tertegun, dengan bimbang ia memandang dirinya. Ia tiba-tiba tersenyum, bangkit dan berkata, "Seharian pakaian kalau tidak putih selalu hitam, seperti mau melayat saja." Sinar rembulan bersinar sepanjang jalan. Ia berjalan dengan tenang. Segala sesuatu yang terjadi selama bertahun-tahun ini, satu demi satu berkelebat dalam benaknya, bagai seekor bangau putih yang terbang keluar dari kawanannya. Dengan berkelok-kelok terbang di langit sebuah lukisan tinta. Warna yang terkadang kuat atau kelabu, pekat atau gelap, tak berbatas itu menjadi satu. Perlahan-lahan mengendap dengan lubuk hatinya, berubah menjadi air, lalu dengan perlahan membeku menjadi es. Budi dan dendam, halangan, kebencian, saling membelit, saling membantu, bergandengan tangan, mati dan hidup, berjumpa kembali, berjuang, berbahagia, mengucapkan selamat tinggal, kebingungan. Setiap mengambil sebuah langkah, di depan matanya muncul sebuah gambaran, sebuah pemandangan,
Setiap gambaran mengandung berbagai hal yang terlalu berat. Ada permusuhan antar negara, ada budi dan dendam pribadi, ada kekecewaan dan kekurangan, ada kesetiaan dan kerinduan, ada emosi yang dikekang dan perlahan dengan sabar, ada intensitas dan kesulitan ketika hampir menghancurkan belenggu. Begitu banyak perasaan meluap dalam lubuk hatinya, yang akhirnya oleh lagu yang sangat sederhana itu, satu demi satu dipecahkan, lalu dengan kuat menyebar ke ujung-ujung jarinya dan keluar. Dirinya adalah sebuah danau kehijauan yang menggunakan akal dan ketenangan untuk membekukan diri menjadi selapis es tipis dan menekan semua perasaan yang menurut dirinya tak benar. Setahun, 2 tahun, begitu banyak tahun. Di kolam dalam yang sepi di halaman belakang ada sebuah papilun kecil. Kayu papilun itu sudah agak reot. Namun, pemilik penginapan sengaja menanam beberapa batang wistaria dan durko di bawah papilun itu. Bunganya yang mungil merayap ke atas bersama, sulur-sulurnya membelit tiang, membuat suasana makin tenang, sederhana namun anggun. Sinar rembulan bersinar dengan pucat di kolam dalam berwarna hijau bagai kumala. Cahaya bulan purnama memancar di tengah gelombang air bundar seputih salju. Yuan Yu mengenakan jubah berwarna ungu muda. Dengan santai duduk di tangga papilun itu. Sebuah lututnya bertekuk, sedangkan yang sebuah lagi menjulur. Punggungnya bersandar di tiang yang sudah mengelupas catnya. Beberapa helai rambut yang sehitam tinta terjunta dari pelipisnya, jatuh di wajahnya. Raut wajahnya masih sangat tampan. Tangannya menggenggam sebuah seruling bambu berwarna hijau tua, melantunkan sebuah irama yang sangat enak didengar. Tak ada kusutan sentimental yang penuh dan tak ada ambisi yang setinggi langit. Seperti seorang pemuda biasa yang memainkan lagu rakyat desa. Terkadang ringan dan cepat, terkadang santai. Keharuman duwuru yang nakal melayang-layang di sekelilingnya, seperti seorang anak yang bandel. Acu berdiri dengan tenang di sana, diam 1000 bahasa. Angin meniup mantelnya yang berwarna hijau muda. Kain sutra tipisnya melayang-layang bagai ranting pohon liu yang awal musim semi. Dirinya sepertinya belum pernah memandangnya dengan begitu seksama. Tahun-tahun yang penuh gelombang, dalam sekejap mata, begitu banyak tahun telah berlalu. Dirinya selalu menyesali dirinya yang begitu tak beruntung. Tapi sekarang nampaknya, dibandingkan dengan jenderal dalam lagu itu, ia jauh lebih beruntung. Rumahnya tidak ambruk, sanak saudaranya tak mati, dan orang yang dicintainya masih dengan baik-baik saja berdiri di tempatnya semula. Asalkan dirinya bersedia berpaling, dirinya akan dapat berada dalam genggamannya. Walaupun dipisahkan oleh laksana sungai, ditolak oleh seluruh dunia, Yuan Yu masih selangkah demi selangkah melangkah dengan kokoh sampai ke hari ini. Menggunakan sifat keras kepala dan kebandalannya untuk berkali-kali menghancurkan belenggu, membukakan sebuah langit cerah untuk berlindung bagi dirinya. Ia tersenyum bagai es dalam lubuk hatinya. Dirinya seakan mendengar bangunan megah akan runtuh. Ia berkata pada dirinya sendiri, mungkin aku juga bisa bersikap spontan sekali saja. Bagaimanapun juga, dirinya sudah begitu banyak tahun tak bersikap spontan. Suara seruling sekonyong-konyong berhenti. Lelaki itu menelengkan kepalanya. Ia melihat wanita berbaju hijau yang berdiri dengan diam, dengan agak termenung di bawah pohon gui itu. Kenapa kau datang? Kalau kau boleh datang, aku tak boleh datang. Acu tersenyum, lalu berjalan menghampirinya. Ia menjulurkan kakinya menendang kaki Yuan Yu, lalu berkata, minggir. Lelaki itu menarik kembali kakinya. Acu mengambil kesempatan itu untuk duduk. Cahaya putih berkilauan yang terpantul dari gelombang di kolam danau itu memancar di wajahnya, bagai permata yang berkeping-keping dengan jerih berayun-ayun. Yuan Yu, besok jembatan gantung sudah akan selesai diperbaiki. Apakah kau akan pulang ke Dakia? Yuan Yu mengangguk-angguk. Dengan agak tercengang, ia memandanginya, lalu berkata, kenapa?
Kalau begitu, kapan kau datang jemputku? Rasa terkejut dengan samar-samar berkelebat di mata lelaki itu. Yan Yu justru merasa sangat agak bingung. Ia memandanginya dari atas ke bawah, seakan Acu sedang melakukan suatu tipu muslihat. Apakah kau ingin menunggu Kaisar Kia mati? Atau ingin menunggu Zhao Ce naik tahta? Saat itu kau dapat pulang dengan utuh. Acu duduk di tangga batu sambil meneguk sebelah lututnya. Kerudung yang nempel di mantelnya menjuntai di punggungnya, agak menggembung, mengelilingi lehernya seputih salju. Dagunya menempel di lututnya, matanya memandang kolam dalam di depannya. Sekonyong-konyong ia berpaling dan berkata, Yan Yu, aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.